Meningkatnya jumlah SPPG di berbagai daerah mendorong naiknya permintaan bahan pangan untuk kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi ini menyebabkan harga sejumlah komoditas pangan bergerak naik dan berpotensi memicu inflasi. Sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggara Program MBG, Wakil Kepala BGN menegaskan perlunya penguatan produksi pangan dari tingkat daerah. Pihaknya meminta kementerian terkait mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong dengan menanam tanaman pangan, seperti sayuran, buah-buahan, serta mengembangkan peternakan ayam petelur maupun pedaging. Langkah ini diharapkan dapat menambah pasokan bahan lokal, menekan kenaikan harga, sekaligus menjaga stabilitas suplai untuk dapur-dapur MBG. Dengan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, pemerintah berharap pasokan pangan tetap terjaga, harga stabil, serta program MBG dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Ya, senada dengan kebutuhan yang meningkat nih Ratih dan juga pemirsa, bagaimana kemudian Badan Gizi Nasional akan menyikapi, akan menyiasati kenaikan kebutuhan bahan pangan agar kualitas dari makanan-makanan ataupun bahan pangan yang didapatkan oleh BGN ini tetap terjaga kualitasnya guna memenuhi pasokan di SPPG. Kemudian bagaimana sih sebenarnya akan langkah pemerintah untuk mengatasi ini? Sudah terhubung bersama kami Ibu Nani Sudaryati Deyang selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Selamat pagi, Bu Nani. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Nani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar dan juga Mbak sama Mas yang udah pagi-pagi menyapa saya pagi hari ini. Mudah-mudahan terima kasih Bu waktunya. Ya, amin. Tadi pertanyaannya soal bagaimana kita menyikapi soal bahan baku ya. Bahan baku. Ya, sebenarnya begini Bu, kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini memang adanya peningkatan kebutuhan SPPG yang naik begitu ya, daerah perkuat pasokan pangan. Tapi kalau melihat apa sebenarnya yang menjadi faktor utama Bu yang mendorong meningkatnya permintaan bahan pangan untuk BGN saat ini? Apakah memang ini termasuk dengan kenaikan atau perluasan program atau juga bertambahnya penerima Bu? Silakan. Enggak, ya kan dengan bertambahnya dapur sekarang ini kan dapur kita yang operasional sekitar 15.000 ya. Penerima manfaat itu sudah disampaikan oleh Presiden sekitar 44 juta. Artinya kita sudah 50% lebih. Nah, yang terjadi saat ini di pasar harus diakui beberapa komoditas yang sering dipakai atau dipakai oleh dapur MBG, berapa misalnya ayam petelur, telur ayam ras, lalu kemudian ayam pedaging, kebutuhannya sangat tinggi, kemudian mendorong harga sedikit terdongkrak. Di satu sisi peternak tentu ini memberikan kabar baik, tapi pada masyarakat tentu ini menjadi beban baru. Lalu untuk berbagai sayuran seperti wortel ini naiknya luar biasa harganya saat ini sampai di eceran itu 23.000, 25.000, yang dulu paling tinggi wortel itu 15.000. Kenapa? Wortel termasuk salah satu sayur yang sering dipakai. Sayur lain yang harganya naik yang sering dipakai adalah buncis, kacang panjang, kemudian pakcoy ya. Nah, ini kan bagaimana sekarang BGN harus menjaga pasokan bahan baku, di satu sisi juga jangan sampai harga ini melonjak tinggi sehingga membebani pemerintah. Itulah yang sudah dari sejak kira-kira sebulan lalu lah ketika saya diangkat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga, maka saya menggerakkan berbagai pihak. Misalnya saya bekerja sama dengan Angkatan Darat untuk bagaimana kodim-kodim itu diperintahkan untuk bisa beternak dan juga menanam sayuran. Lalu saya juga bekerja sama dengan Pak Mendagri, Kemendagri, agar bupati, wali kota, gubernur semua memanfaatkan lahan-lahan rakyat itu untuk ditanamin sayuran, lalu juga beternak. Kemudian juga bekerja sama dengan Menkop, Menteri Koperasi akan memberikan kredit untuk koperasi-koperasi yang bergerak dalam bidang penyediaan bahan baku untuk
MBG. Itu yang kita lakukan. Di internal kami, untuk misalnya Nataru ini, kebutuhan telur pasti luar biasa. Maka saya meminta pada Direktorat Sistakol yang mengatur soal seperti apa menu-menu di dapur MBG, maka saya minta tolong dong kita ngalah dulu sama masyarakat yang mau Natalan dan Tahun Baru. Telur ayam misalnya bisa nggak tidak 2 minggu, 1 minggu dulu, atau biasanya 3 kali, 2 kali dikurangi 1 kali supaya tidak mengganggu pasokan untuk yang akan membuat kue mungkin untuk Natal dan Tahun Baru, sehingga kita ganti misalnya bisa dengan gizi yang lain, bisa dengan daging sapi mungkin, atau kita ganti dengan telur puyuh misalnya, seperti itu. Itu di internal kita. Lalu jangan lupa kami juga akan mengangkat di satu sisi, kan ada harga-harga sayur yang jatuh. Saat ini harga kentang misalnya itu jatuh sekali. Di tingkat petani di Ciwidey itu kentang hanya 8.000. Di Dieng juga jatuh harganya, biasanya harga Dieng ini di tingkat petani sampai 13-14 ribu, sekarang tinggal 11 ribu. Nah ini juga kita minta, di satu sisi kita juga ngangkat harga apa yang jatuh di petani. Saya kemudian minta kepada Sistakol, tolong dibuat, sampaikan kepada semua SPPG agar ahli gizi membuat menu yang menggunakan kentang sebagai pengganti karbohidrat. Jadi inilah, jadi kita sinkronkan bagaimana di dalamnya, lalu juga di luar kami melakukan gerakan-gerakan untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok untuk dapur MBG agar tidak mengganggu pada pasokan ke masyarakat. Halo? Baik, sebenarnya Bu Nani, Halo. kami juga penasaran Bu, apa yang kemudian menjadi penyebab utama ataupun faktor utama meningkatnya kebutuhan bahan pangan ini, Bu Nani, melihatnya dari sisi BGN seperti apa? Ya tentu karena kebutuhan kami naik, Mas. Jadi saya kasih gambaran. Oke. Saya kasih gambaran. Kalau telur itu yang dibutuhkan setiap hari untuk satu dapur aja, itu 2 kuintal atau 200 kilo. Kalau 200 kilo itu berapa sih kira-kira dibutuhkan ayam itu ya, 200 kilo. Kemudian ini kalau 2 kali aja berarti 400 kilo. Berarti di sekitar SPPG ini harus ada 4.000 ayam yang bertelur. Ya, Mas. Kalau 4.000 ayam berarti harus ada 4 kandang. Nah, begitu besar kebutuhan dari dapur-dapur SPPG. Ini kalau kita nanti tuh rata-rata nantinya itu ya setelah 80 juta 80.000 dapur, 83.000, kita itu butuh ya 6 sampai 7 juta kilogram per hari. Kemudian untuk sayur sama, untuk beras sama, buah ini sekarang sudah mulai langka di pasar induk, yang biasanya tumpukan juga sekarang sudah mulai langka. Jadi kebutuhan dapur MBG ini luar biasa besar. Nah inilah alhamdulillah, ini juga di satu sisi dapur MBG ini juga menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. Nah tapi masalahnya bagaimana supaya pasokannya tercukupi, untuk MBG sendiri tercukupi, masyarakat juga tidak terkena dampaknya atas kenaikan harga. Ya tadi kita gerakkan semua. Jadi ya kita harus akui penyebabnya kebutuhan dapur ini sekarang tinggi. Kalau kami sudah 50%, berarti sekarang kami ini harus ada telur 4 juta, 3 juta sampai 4 juta kilogram setiap minggu. Itu Mas, itu untuk telur aja. Ini belum kita bicara sayur, belum kita bicara beras, belum kita bicara buah-buahan ya. Baik. Ya, Halo? Ibu Nani, tadi Ibu mengatakan bahwa saat ini kalau dari sisi MBG, apalagi khususnya melihat momen-momen seperti Natal dan juga Tahun Baru, harus mengerem-ngerem nih, biasanya permintaan telur akhirnya dikurangi. Tapi dari BGN sendiri juga sempat menghimbau pemerintah daerah bisa memenuhi permintaan dari bahan pangan. Dan komoditas apa saja ini Bu yang diharapkan bisa ditanam masyarakat untuk membantu dari program ini. Tapi tahan dulu ya Bu, kita akan bahas lengkapnya saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita langsung melanjutkan perbincangan dengan Ibu Nani Sudaryati, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Ibu Nani, menyambung pertanyaan saya yang tadi terkait BGN ini menghimbau pemerintah daerah bisa memenuhi dari permintaan bahan pangan. Jadi kalau berbicara mengenai komoditas apa saja sebenarnya yang diharapkan untuk bisa ditanam masyarakat dalam membantu program ini, Bu?
Baik, sebelum saya ke jenis, memang begini, sekarang ini juga kami dengan Kemendagri, eh, eh, kami minta kemarin kami lagi waktu rapat inflasi, dipimpin Pak Wamendagri itu, bupati-bupati, wali kota, Pak Gubernur, kita minta itu apa namanya, mereka apa namanya, mereka memetakan dengan jumlah dapur di wilayah mereka dan kemudian bahan baku yang mereka bisa pasok itu apa saja supaya kami nanti misalnya ada kelebihan di wilayah daerah lain bisa kita ambil untuk dibawa ke eh, daerah yang lainnya yang membutuhkan. Intinya kita tidak akan impor. Jadi kita betul-betul akan memanfaatkan produknya petani dalam produk petani dan peternak dalam negeri juga untuk makanan, misalnya makanan kecil, nanti kalau ada yang makanan-makanan kering kita juga akan utamakan atau kita akan membuat itu tidak pabrikan tapi akan dibuat oleh UMKM. Nah, barang-barang yang dibutuhkan oleh MBG itu antara lain ayam, kemudian tempe, tahu, telur, ikan tongkol, ikan mas, ikan tuna, ikan lele, daging sapi, bakso rumahan ya, bakso rumahan. Maksudnya dibuat homemade ya. Kemudian ikan dori, kemudian sayurnya wortel, buncis, labu siam, lalu sawi putih, kembang kol, toge, jagung manis, brokoli, kemudian jamur kuping, dan apa ya, beberapa sayur-sayur lain lah. Nanti kita pokoknya intinya gini, mana harga itu sayur yang jatuh, kita supaya bisa ngangkat juga harganya petani, kita akan instruksikan untuk ahli gizi untuk menggunakan sejauh memang sayur itu masih mengandung gizi ya yang banyak. Lalu kemudian kita juga butuh tentu beras, kentang, kemudian apa namanya, buahnya pisang, jeruk, melon, salak, pepaya, semangka. Itu ya kita makanan 4 sehat 5 sempurna lah itu yang kita butuhkan ya. Dan mudah-mudahan itu kami berharap ini akan menumbuhkan ekonomi ini di satu kabupaten ya, satu contoh di Kabupaten Bandung itu akan masuk misalnya karena dia punya berapa SPPG 135 itu masuk nanti berapa triliun ya, hampir 5 triliun loh. Jadi itu uang dari dapur. Jadi ini bisa menggerakkan perekonomian di daerah juga untuk meningkatkan pendapatan petani dan peternak. Itu, Mbak. Oke, yang cukup menarik Ibu Nani, bagaimana kemudian sejauh ini koordinasi dari BGN juga terhadap ataupun dengan koperasi desa yang salah satunya menjadi salah satu tempat dari BGN sendiri ataupun SPPG mengambil bahan pangan ataupun ternak dari petani di wilayah-wilayah, Bu Nani? Jadi gini, kami kan sudah membentuk namanya tim koordinasi lintas kementerian. Jadi kami ini enak, kami tiap minggu rapat. Tiap hari Jumat kami rapat. Jadi kalau misalnya kita minta nih pasokan gini. Jadi memang nanti yang ada Koperasi Merah Putih, ya Koperasi Merah Putih ikut menjadi pemasok. Tapi kalau tidak ada yang Koperasi Merah Putih, pertanyaannya begini, kan sering ada keluhan. Petani sudah nanam sayur, sudah nanam buah, tapi nggak bisa masuk ke SPPG. Nah, ini yang kita sekarang minta para petani ini berkumpul, mungkin 10 petani, kalau belum ada koperasi buat dulu UD, misalnya usaha dagang 10 petani, nanti supaya dan kita wajibkan SPPG untuk mengambil milik petani lokal. Kalau ada milik petani, kita nggak bolehkan mereka mengambil dari daerah lain, supaya diutamakan dulu petani yang ada di sekitar dapur. Begitu, Mas. Nah, kalau yang ada Koperasi Merah Putih ya, ini tugasnya Koperasi Merah Putih nanti ikut menyediakan bahan baku untuk SPPG. Bu Nani, kemudian bagaimana pengawasan yang dilakukan agar pembiayaan koperasi ini benar-benar dapat memperkuat dari produksi pangan lokal, Bu? Pengawasannya di Pak Ferry, Pak Menkop. Artinya hanya saya gimana caranya saya minta pada Menkop
tolong dong koperasi-koperasi jangan hanya menjadi pemasok tapi juga menanam dan beternak untuk bahan baku. Kalau menjadi pemasok saja nanti lama-lama kan habis. Jadi ini Pak Ferry akan siapkan koperasi-koperasi merah putih. Ini nggak hanya menjadi pemasok tetapi juga dia akan menanam sayur dan juga akan beternak ayam, ikan, memelihara ikan dan lain-lainnya. Tapi pengawasannya Baik. itu urusannya Pak Terakhir, Ferry Ibu. karena dananya dari Menkom. Baik, Ya. Ibu, dan apa indikator keberhasilan yang ditetapkan untuk memastikan kebijakan ini efektif dalam mendukung program MBG dan juga harapannya? Ya, ukurannya satu dengan jangan sampai karena ada MBG harga ini naik dan rakyat lain, maksudnya masyarakat pada umumnya terbebani. Itu sebetulnya supaya tidak terjadi nih nanti orang wah gara-gara MBG semua bahan baku naik, meskipun tentu secara di satu sisi juga bisa menguntungkan peternak, petani yang mungkin harganya selama ini jatuh menjadi tidak jatuh. Tapi bagaimana ini bisa menyeimbangkan lah. Tentu tujuan kami adalah petani dan peternak harganya tidak jatuh, dapur MBG tersedia bahan baku, masyarakat pada umumnya tidak terkena dampak kenaikan harga. Ya, ukurannya di situ, ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Nani Sudaryati Deang selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentunya kita berharap bagaimana memang meningkatnya kebutuhan bahan pangan di beberapa SPG ini. BGN bisa hadir ya, kemudian ikut mengawasi agar tidak terjadinya peningkatan kebutuhan bahan pangan, mengingat juga bulan depan nih udah ada Natal dan Tahun Baru nih. Rati. Pasti pusing juga dong ibu-ibu ya kan? Iya, karena biasanya kalau misalnya stok bahan pangan kurang di pasar ini juga naik harganya. Itu dia. Terima Baik, kasih banyak sekali Ibu lagi, Bu Nani. Nani. Sehat selalu, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, kita